Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya dimanapun berada. Bersama saya kembali channel Penanda Nabi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dimanapun rekan-rekan berada. Sedikit tukar pikiran ataupun cerita untuk rekan-rekan yang mendirikan koperasi harian ataupun koperasi simpan pinjam dengan resiko yang begitu besar dan juga dengan harus kehati-hatian dan juga harus mengerti manajemen dan pembukuan dalam bidang profesi koperasi harian. Jadi banyak saya lihat di lapangan orang-orang yang belum memahami ilmunya ataupun tata kelolanya, coba iseng-iseng karena tidak ada usaha mendirikan koperasi harian ataupun terlalu mendengarkan pembicaraan orang lain yang mengartikan bahwa koperasi itu untungnya begitu cepat dan juga begitu pesat, itu sebenarnya tidak tepat. Jadi koperasi harian itu ialah koperasi yang ditagih setiap hari dan juga yang dipinjamkan uang setiap hari kepada orang-orang tertentu yang harus dimiliki oleh si penagih, yaitu skill dan pembacaan karakter yang betul-betul harus teliti dan juga tepat. Jika salah sasaran ataupun tidak tepat memberikan pinjaman, bisa berakibatkan fatal ataupun pembengkakan saldo ataupun terjadi kemacetan. Jadi memberikan pinjaman itu harus betul-betul teliti dan juga betul-betul dikuasai lokasi yang ingin kita buka lapangannya. Makanya ketika kita ingin mendirikan koperasi harian, utamakan kita memahami pengertian pekerjaan kita, utamakan kita memahami lapangan kita, utamakan kita memahami ataupun menguasai karakter orang-orang yang ingin kita berikan pinjaman, dan juga utamakan kita bisa mengatur manajemen pembukuan kita. Jadi kalau buat pemula yang mendirikan koperasi harian, usahakan semua rangkuman ataupun semua pembukuan tertulis. Contoh pembukuan yang diberikan pinjaman kepada konsumen, yaitu nama pembukuannya namanya buku target ataupun buku drop ataupun yang disebut dengan buku tunai. Udah itu juga kita harus memiliki buku sendiri yang namanya buku pengeluaran. Kita harus tahu berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita, berapa sisa kas kita, berapa penambahan saldo kita. Jadi jangan terjadi nanti ke depan hari saldo kita membengkak, tapi kita tidak menyadari ternyata pembesaran ataupun pembengkakan saldo kita tersebut terjadi hanya kenaikan bunga, tapi bunga tidak berjalan ataupun angsuran tidak berjalan ataupun kredit macet. Jadi harus betul-betul disimak masalah pekerjaan kita ini. Jika kita ingin mendirikan koperasi harian ataupun koperasi simpan pinjam ataupun bank kredit, paling utama rekan-rekan siapkan dulu modalnya dulu. Modalnya kurang lebih buat pemula ataupun buat yang masih sendiri ataupun buat yang berkeluarga minimal sekecil-kecilnya 25 juta. Itu modal awalnya. Modal awal yang 25 juta tersebut kalau bisa kita berikan pinjaman kepada konsumen, rata-rata itu paling besar pinjamannya, paling besar itu 300, paling besar 300.000 rupiah pinjamannya untuk setiap per nasabah. Usahakan dulu memberikan pinjaman sekecil-kecilnya, perbanyak dulu konsumen rekan-rekan. Bagaimana caranya uang yang 25 tersebut mencapai 100 orang peminjam. Usahakan setiap memberikan pinjaman satu kelompok ataupun satu titik nasabah itu minimal 1 atau 2 paling banyak. Jangan diberikan pinjaman kepada konsumen terlalu berkelompok ataupun terlalu ngepul. Itu bisa berakibatkan kemacetan yang fatal di belakang hari. Masalah kenaikan pinjaman juga nanti ketika usahanya sudah berjalan betul-betul disurvei siapa yang mau dinaikkan pinjamannya, siapa yang mau diturunkan pinjamannya. Jangan kita sembarangan memberikan kenaikan pinjaman. Karena faktor di lapangan 80% membuktikan konsumen itu ketika pinjam pertama, kalau dia minta naik, yang kedua, yang ketiga dia minta naik, yang keempat dia minta naik, itu hati-hati ataupun waspadalah. Itu bakalan ciri-ciri konsumen yang bakalan macet.
Tapi kalau konsumen yang kita tawarkan kayak mana nih Bu pinjamannya masih mau dinaikkan apa tidak, dia bilang tidak, berarti itu kira-kira konsumen yang layak pakai ataupun bakal lama dengan kita. Karena asetnya dalam koperasi simpan pinjam ataupun koperasi harian itu yaitu nasabah ataupun konsumen. Jadi paling utama perbanyak dulu konsumen kita. Sebanyak-banyaknya bagaimana caranya konsumen kita itu banyak dengan pinjaman sekecil-kecilnya dengan angsuran selayak-layaknya. Intinya kita pahami dari hari Senin sampai hari Sabtu usahakan konsumen itu tidak ada libur sama sekali. Seandainya dia libur pun si konsumen tersebut usahakan paling besar dari hari Senin sampai hari Sabtu dia libur cuma 2 kali. Itu paling banyak. Kalau udah lebih dari 2 kali dia libur berarti dia masuk kredit macet. Hati-hati, waspadalah. Itu harus dipahami. Karena banyak di lapangan terlihat rekan-rekan kita yang buka lapangan itu asal buka yang berakibat umurnya pendek, umurnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, akhirnya lapangannya tutup. Kenapa dibilang lapangannya tutup? Terjadi penembakan saldo saja yang besar, tapi tagihannya tidak ada. Jadi perputaran duit koperasi harian itu harus sesuai uang diberikan pinjaman dengan uang yang akan ditagih. Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada konsumen kita, berkata contoh yang saya sampaikan tadi, modalnya 25 juta, berarti kita berikan pinjaman paling besar 300.000 ke satu orang, 300.000 itu tagihannya 15.000. Berarti kalikan aja berapa orang. Sudah dikalikan berapa orang, berkata terkumpullah nasabahnya 100 orang, dikali 15.000 berarti 1.500.000. 1.500.000 ini di buku target kita harus pahami, minimal harus dapat kita uang 70% dari duit yang kita cairkan. Maka usaha koperasi simpan pinjam kita bakalan berputar, ataupun angsuran konsumen bakalan mempercepat. Semakin cepat angsuran konsumen ini bayar, semakin cepat dia akan pengambilan kembali. Karena sistemnya koperasi harian, bagaimana caranya setiap bulan konsumen ini ngambil sama kita. Nah, kalau ada yang bertanya dengan saya di sini, kan ada yang berkomentar, saya nggak tahu cara penggajian karyawan saya nggak tahu cara pembagian komisi kepada karyawan saya. Sebenarnya di koperasi harian itu makanya setiap pinjaman konsumen itu dapatnya hanya 90%. Contoh 1 juta itu konsumen terima uangnya hanya 900.000. Yang pertama dipotong administrasi 50.000, yang kedua dipotong tabungan 50.000. Tabungan ini bakalan dikembalikan ketika konsumen sudah tidak mau ngambil lagi ataupun dipotong dengan angsuran tersebut. Kebanyakan kalau koperasi yang maju rata-rata tabungan ini dikembalikan ketika mau lebaran. Itu yang dibilang koperasi simpan pinjam, meminjam sambil menabung. Cuman kalau rata-rata di koperasi harian seperti kita bank keliling, rata-rata kita meminjamkan. Jarang si konsumen menabung sama kita, makanya kita patok tabungannya. Jadi itu 90% dari yang kita terima. Bunga koperasi harian rata-rata 20%, contoh 1 juta jadi 1.200.000. Nah, jadi di sini yang tadi yang saya sampaikan buat para si abang tadi yang subscriber saya, nanti kalau ibarat kata karyawan saya bingung saya kasih transportnya dari mana, gaji dari mana. Sebenarnya yang 20% tersebut hak milik si pemilik ataupun hak milik si bos itu hanya 5%. Itu namanya setoran DP. Jadi dari perputaran awal bulan sampai akhir bulan ketika kita sudah memiliki karyawan ibarat kata 5 sampai 6 orang, kita globalin dropnya berapa. Dari drop global tersebut kita kalikan 5%, itulah penghasilan buat si pemilik. Makanya ada di situ yang namanya lagi 5% lagi upah buat si penagih. Berarti sudah 10%. Makanya ada dibilang lagi 5% lagi administrasi ataupun biaya keperluan kantor. Nah, berarti 15%. Ada lain dibilang 2,5% dari global itu buat pengawas. Berarti 15,5%. Sisalah di situ 7,5% penambahan saldo ataupun penambahan saham. Terkecuali kita tidak memiliki anak buah, kita kelola sendiri usaha koperasi tersebut, berarti yang 20% tersebut bisa kita ambil untuk kita. Tapi kalau kita sudah memiliki anak buah, sudah ada perhitungan masing-masing. Nah, jadi di sini saya harapkan buat rekan-rekan dimanapun berada dipahami, jangan sembarangan senonoh memutarkan koperasi harian. Karena semuanya harus ada ilmunya, harus ada jalannya. Jangan asal gas, nanti takutnya putus di tengah jalan. Itu paling utama. Jadi ada juga yang bertanya, kenapa bang kalau ibarat kata masuk ke koperasi simpan pinjam ataupun koperasi harian itu yang ditahan ijazahnya harus yang asli, harus yang lengkap. Karena di koperasi harian itu sistemnya saling percaya. Sedangkan si penagih aja kepada konsumen kita tidak meminta jaminan.
kita percaya, kita yakin, kita ajukan ke kantor, di ACC kita cairkan pinjamannya. Hanya jaminan fotokopi KTP. Itu buat si konsumen ke penagih. Kalau buat pihak kantor untuk mencari penagih-penagih yang handal, maka mereka harus mencari penagih yang betul-betul serius. Mereka rata-rata meminta SPO, surat pemberitahuan orang tua, sama ijazah asli 2 minimal SMP dengan SMA. Kegunaan ijazah ini bakalan ditahan sementara di kantor. Buat jaminan ketika si penagih di belakang hari bermasalah, maka inilah jaminannya. Nggak mungkin si penagih mau meninggalkan ijazah begitu aja. Tapi nggak mungkin juga pihak kantor mau menerima orang asal masuk bekerja dengan pihak kantor karena di sini permainannya uang. Soalnya di koperasi simpan pinjam ini kalau orang yang nakal itu gampang nakal, gampang buat menyeleweng gitu. Makanya betul-betul diwaspadai. Makanya yang namanya kantor itu ada yang namanya penagih, ada yang namanya pengawas, ada yang namanya kepala pengawas, ada yang namanya wakil manajer, ada yang namanya manajer, ada juga yang namanya kasir dan juga pembukuan. Semua ada tata kelolanya masing-masing. Makanya kalau kita masih sendiri, kita belum paham tata kelola kita, ibarat kata kita bagian penagihan, pelajari lapangan kita. Ibarat kita pengawas, pelajari bagaimana cara tata kelola 4 anak buah kita ini yang kita awasi, manajemen pembukanya bagaimana biar nggak jebol. Ibarat kata kita wakil atau manajer, kita pelajari lagi bagaimana kantor kita ini biar omsetnya mau besar, biar perputaran sahamnya lebih besar, biar saldonya meningkat, biar dropnya lebih meningkat. Ibarat kata kita ilmu kasir, kita pahami bagaimana perputaran uang keluar masuk dari kantor tersebut. Karena di situ ada biaya keperluan mendadak, ada juga biaya keperluan tidak mendadak. Jadi banyak kegunaan fungsi-fungsi pekerjaannya masing-masing. Jadi dimanapun rekan-rekan berada, hati-hatilah dalam mendirikan koperasi harian. Bagaimana caranya mendirikan koperasi harian? Tanya lingkungan rekan-rekan samping-samping sebelah. Karena banyak jurusnya ataupun banyak ilmunya, intinya punya tekad, punya keyakinan, punya ilmu. Intinya kalau rekan-rekan ingin sukses mendirikan koperasi harian, berikan pinjaman sekecil-kecilnya. Hanya itu jalannya. Jadi saya harapkan buat para usaha pemula dimanapun berada, sukses selalu, mudah-mudahan sehat selalu. Salam akal sehat dari saya Fernando Nafi Siregar, domisili saya di Kabupaten Tangerang. Kalau ada yang mau bertanya ataupun ingin tukar-tukar pikiran ilmu yang saya pahami, bisa ditanya langsung dengan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.